Halo guys, balik lagi nih di channel Yanti Stories. Nah, hari ini tuh aku akan membawakan sebuah cerita horor. Bisa dibilang ini adalah salah satu cerita urban legend di salah satu desa terpencil gitu guys. Lebih tepatnya tentang sebuah persimpangan jalan yang diyakini warga desa itu adalah persimpangan yang sangat-sangat angker guys. Nah, seperti apa kisahnya? Mari kita dengarkan bersama. Oke guys, hari ini ada sebuah cerita horor lagi nih. Nah, cerita horor ini aku dapatkan dari salah satu tulisan nih guys di Twitter. Nah, ceritanya tuh jadi ada seorang cowok, kita sebut saja namanya Randy ya. Nah, si Randy ini tuh baru saja nih pulang kencan dengan kekasihnya. Setelah dia antar kekasihnya itu guys, nah dia ini kan pulang sendirian gitu. Dia melintasi sebuah jalan di desa pacarnya itu. Tidak tahu kenapa guys, malam itu tuh suasana tuh sangat-sangat sepi dan kabut tiba-tiba saja muncul menemani perjalanannya si Randy ini guys. Saat itu Randy merasakan kalau ada hal yang ganjal yang terjadi di jalan itu. Randy pun mencoba menepikan mobilnya. Nah, tidak lama dari situ guys, tiba-tiba ada sebuah cahaya yang sangat-sangat terang. Sampai-sampai Randy tidak bisa melihat nih apa yang berada di hadapannya. Nah, saat itu tuh Randy merasa kalau ada bus yang menghampiri dia dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi gitu guys. Nah, karena si Randy panik, dia cepat-cepat menggas mobilnya untuk menghindari mobil bus itu. Tapi yang anehnya mobil bus itu mengikuti arah di mana si Randy ini menghindarinya. Kayak misalnya tuh Randy banting setir ke kiri, nah mobil itu tuh ke kiri juga guys, seakan-akan mengikuti si Randy ini. Nah, akhirnya karena hilang kontrol, mobil yang Randy kemudi jatuh tergelincir di sebuah jurang. Nah, di situ tuh posisinya si Randy tuh kayak udah lemes gitu guys. Dia pun tidak mampu untuk berteriak meminta tolong lagi. Nah, sampai akhirnya keesokan paginya Randy ditemukan oleh seorang petani yang berada di sekitaran situ. Randy pun dibawa ke rumah sakit dan sayangnya guys, nyawanya si Randy sudah tidak bisa tertolong lagi, di mana Randy mengalami luka yang cukup berat dan pendarahan yang sangat hebat. Terus tidak lama dari itu, polisi pun datang ke tempat TKP untuk mengecek apa penyebab si Randy ini kecelakaan guys. Nah, di TKP itu tuh tidak terdapat tanda-tanda ada mobil atau kecelakaan yang membuat si Randy ini meninggal di tempat. Akhirnya karena tidak ditemukan tanda-tanda ada mobil lain di tempat TKP itu, maka kecelakaan si Randy ini dinyatakan kecelakaan tunggal. Nah, setelah kejadian itu guys, banyak warga sekitar yang percaya kalau kecelakaannya si Randy ini diakibatkan oleh aktivitas gaib yang memang mereka percaya itu guys ada di sekitaran persimpangan jalan itu, di mana ada seorang bapak-bapak, kita sebut saja nih namanya Pak Marto. Nah, si Pak Marto ini tuh udah sesepuh lah di desa itu. Dia bilang nih kalau emang ada sesuatu gaib yang berada di persimpangan itu yang membuat para warga itu takut tuh guys melintasi jalan itu. Dan selain terkenal angker, jalan itu tuh emang
minim penerangan, dimana orang-orang yang berhasil selamat dari kecelakaan maut di situ itu tuh bilang kalau ada sekelebat cahaya yang sangat terang tuh melaju cepat ke arah kendaraan mereka, dan sepintas mereka melihat itu tuh kayak sebuah bus gitu loh guys. Dan juga selain itu mereka tuh mendengar suara-suara jeritan. Entah itu apa ya guys ya. Mungkin itu adalah korban-korban yang meninggal di tempat itu. Nah, setelah mendengar keterangan dari Pak Marto ini guys, akhirnya pihak kepolisian mereka memberi ide untuk sekedar menambah penerangan di sekitaran jalan itu guys. Nah, akhirnya setujulah nih warga kampung juga Pak Marto atas ide pihak kepolisian itu. Dan akhirnya jalan itu tuh diberi penerangan dan juga dibangun satu pos kepolisian yang berada di persimpangan jalan itu. Nah, sehingga jalan itu tuh udah mulai berangsur tidak terlihat seram dan angker lagi gitu guys. Tapi di sisi lain ternyata ada cerita urban legend dari persimpangan itu guys, dimana si Pak Marto ini seorang sesepuh dulu tuh masih berusia sekitar 10 tahun. Nah, di situ tuh kan dia tahu nih salah satu cerita urban legend yang ada di desanya tentang persimpangan jalan itu. Nah, katanya si Pak Marto ini guys, dulu tuh ada sebuah kecelakaan bus pariwisata dari kota menuju desanya itu. Nah, tepatnya tuh di persimpangan ini. Nah, itu tuh kecelakaan menewaskan seluruh orang-orang yang berada di dalam bus itu guys. Tapi yang bikin anehnya, bus itu tuh tidak sama sekali ditemukan oleh warga sekitar, menghilang aja gitu guys. Cuma emang ada jejak bekas kecelakaan di sekitaran situ. Nah, dari situlah tuh jalan itu tuh menjadi sangat angker, dan bahkan menjelang malam hari tuh orang-orang sudah tidak berani lagi nih guys melintas di persimpangan jalan itu, karena banyak terdengar suara-suara jeritan anak-anak juga orang dewasa. Terkadang buat orang-orang yang beruntung nih, mereka tuh biasanya melihat sekelebat ada bus yang lewat yang berada di persimpangan itu guys. Nah, setelah ada pos polisi di persimpangan itu, ya syukurnya sudah tidak ada kejadian-kejadian aneh, apalagi bus itu yang nampak dirinya guys di sekitaran itu. Nah, kata warga sih kalau sosok bus maut itu tuh hanya berpindah tempat di sekitaran situ saja. Ya cuma karena sudah diterangi kan guys jalannya, makanya aura-aura negatif yang berada di sekitaran itu tuh udah gak ada gitu. Dan akhirnya warga kampung sudah nyaman tuh guys untuk melintasi persimpangan itu tanpa merasa takut lagi. Nah, kalau kalian gimana guys? Apakah kalian punya cerita urban legend yang ada di desa kalian? Coba kalian komen di bawah. Oke guys, itulah tadi cerita urban legend tentang suatu desa yang mempunyai persimpangan jalan yang dikenal sangat angker tuh oleh beberapa warga desa yang ada di sekitaran situ. Bahkan sudah memakan banyak korban nih. Salah satunya si Randy ini nih guys. Nah, kalau kalian suka dengan cerita horornya, sebagai bentuk dukungan kalian ke channel aku guys, jangan lupa like, komen, dan ayo subscribe ke channel ini agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel aku. Jangan lupa juga ya aktifkan lonceng notifikasi biar kalian dapat notifikasinya tuh guys. Nah, terima kasih guys. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita horor berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.